Kita bersyukur telah dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjalani kehidupan ini, dan kelak kepada Allah kita akan dikembalikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Tanggal berapa hari ini? Antum? Iya. Tanggal berapa? Tanggal 13. Bulan apa? Bulan Januari. Bulannya siapa itu? Nah, kasih parfumnya sama dia. Tapi jemaah nahnul muslimin, kita umat Islam, kita punya kalender yang sudah ditetapkan pada hari penciptaan langit dan bumi, yang terdiri dari 12 bulan. Kata Allah Azza wa Jalla surat At-Taubah ayat 36, semoga tidak salah, inna iddata syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya hitungan bulan, jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari penciptaan langit dan bumi. Bayangkan, ini penentuan bulan-bulan ini sudah ditetapkan pada penciptaan langit dan bumi, dan termaktub di Lauhul Mahfuz fi kitabillah, dan ketetapan Allah Azza wa Jalla, minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Coba sebutkan 12 bulan. Nah, Anda mau tunjuk yang muda-muda biasanya tuh. Nah, sebutkan 12 bulan yang sudah ditetapkan Allah. Dimulai dengan Muharram. Muharram. Terus habis Muharram apa? Dzulhijjah, itu terakhir. So, bulan pertama sama bulan 12. Nah, enggak yang ditunjuk yang jawab. Muharram, masa langsung Dzulhijjah? Nah, kalau bulan haram betul. Kalau bulan haram itu Muharram, Dzulhijjah. Terus kasih hadiah aja, mana apa kan? Ini boleh dibagi-bagi. Nanti anak hitung-hitungan sama yang punya masjid. Tapi siapa yang menyebutkan jamaah? Iya, sebutkan. Habis Ramadan apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah. Anak kasih fulus ini, Masya Allah. Fadhal. Itu jemaah, memang yang hafal yang anak-anak sekarang jemaah. Jadi yang generasi anak-anak itu mulai paham orang tuanya bahwa anak-anak ini harus belajar agama. Loh, emangnya dulu nggak belajar agama? Usah belajar, tapi dulu belajarnya sekedarnya. Hanya ya kalau belajar di sekolah umum ya mungkin 2 jam dalam sepekan. Yang katanya kita harus balance, seimbang antara dunia dan akhirat, tapi ternyata akhirat kita cuma 2 jam, sisanya cari dunia. Itulah kata Allah Azza wa Jalla, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian benar-benar lebih mementingkan kehidupan dunia. Ngomongnya, slogannya enggak, tapi realitanya Allah yang menetapkan bal tu'thirunal hayatad dunya. Bayangkan, nih surat dianjurkan untuk dibaca setiap hari Jumat ketika sholat Jumat, agar orang itu ingat terus. Maka harapan ana, antum semua sering-sering mengulangi membaca tafsir 2 surat ini atau 3 surat.
Yang pertama surat Al-Fatihah. Antum sering baca lagi, baca tafsirnya lagi, baca lagi, baca lagi. Kalau dulu orang-orang yang sudah faham bahasa Arab dari kalangan salafus soleh, dia baca langsung faham. Tapi ternyata mereka pun belajar tafsirnya lagi. Al-Fatihah, antum baca tafsirnya lagi. Kemudian Sabbihisma Rabbikal A'la, antum baca tafsir lagi. Kemudian Hal Ataka Hadithul Wasyiyah, baca tafsir, supaya kita itu lebih mempersiapkan diri untuk akhirat. Al-Ghasyiyah, hari kiamat terus. Baik, kalau bicara tadi 12 bulan, dan hari ini kita tanggal berapa? Tanggal 1 Rajab. Kita udah masuk bulan haram, jemaah. Bulan haram itu ada 3 yang berurutan, ada 1 yang terpisah. Nah, ana mau tanya, ya antum yang di belakang sana, sebutkan bulan. Ya, jangan noleh ke belakang antum. Nah, 4 bulan haram, 1 udah disebutkan, Rajab nih. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Masya Allah jemaah. Fadl, kirim ke belakang sana. Nah, ya 4 bulan haram. Ketika seorang berpikir sekarang tanggal 13 Januari, ya dia tidak akan melakukan apa, karena tidak ada momen apa-apa di bulan ini buat agama kita. Momen itu akan ada tatkala kita belajar bulan-bulan Islam ini. Orang-orang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Kenapa hilal itu kok tidak seperti matahari? Yang matahari nggak ada perubahan, dia bulat terus. Sedangkan hilal itu berubah. Dia dari kecil, kemudian mulai membesar, lalu menjadi purnama. Lalu setelah itu dia berkurang, dan terus berkurang lalu menghilang. Kemudian terbit lagi menjadi hilal, menjadi bulan sabit. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Katakan kepada mereka, hilal itu adalah penentuan waktu buat manusia. Waktu apa? Ya, waktu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan untuk pelaksanaan ibadah haji. Kita puasa bulan apa? Bulan apa puasa? Ramadan. Orang sekarang enggak puasa, insya Allah Ustaz. Apa ya? April insya Allah. Kok bisa ada puasa bulan April? Puasa ya bulan Ramadan. Hajian kapan ya? Hajian insya Allah Juni. Ini benar-benar kita sudah meninggalkan yang sudah Allah tetapkan. Allah menjelaskan, qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Di sini kalau kita tahu tanggal ini tanggal 1 Rajab, ada syariat apa buat kita? Kita bicara bekal akhirat. Kalau bicara bekal, utamanya adalah ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Ada sebuah athar dari Imam Syafi'i mengatakan, yang ingin dunia harus belajar. Nggak harus kuliah ya, nggak harus kuliah. Anda ingin menggarisbawahi tentang belajar ini, fa'alaihi bil ilmu, dia harus punya ilmu, tapi tidak harus kuliah. Karena banyak orang-orang sukses nggak lulus kuliah, dan banyak orang-orang lulus kuliah nggak sukses juga. Yang penting itu ilmunya, bukan kuliahnya. Fa'alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Kalau engkau mau cari akhirat, ya harus belajar, harus punya ilmu.
Maka di sini tatkala orang tahu ini bulan Rajab, maka dia harus lebih berhati-hati lagi. Ini bulan haram. Yang bobot dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram berbeda dengan kemarin kalau antum lakukan itu dosa. Jangan main-main. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, itu urusan agama yang lurus ini. Agama yang Allah SWT. Jangan kalian menggolimi diri kalian dengan berbuat dosa di bulan-bulan tersebut, khususnya di bulan-bulan haram. Tapi ya, umat Islam perlu senantiasa diingatkan. Bagaimana cara mengingatkan? Ya, harapan anak yang punya fulus ya, itu sewa papan baliho itu jangan. Iklan yang ada di papan baliho itu biasanya papan iklan itu ya. Apa isinya? Kalau sekarang caleg, capres di mana-mana, ya Allah, mana yang mengingatkan kepada akhirat? Mana? Mana yang mengingatkan kita masuk bulan Rajab? Agar orang semua berhati-hati, engkau masuk bulan Rajab nih. Ada hal-hal yang perlu engkau lakukan. Dan mungkin ada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat yang dilakukan di bulan Rajab juga. Perlu ada peringatan kepada manusia. Apalagi kita masuk bulan Rajab hari Jumat lagi. Hari Jumat ini hari kiamat. Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Sehingga seharusnya seorang hamba ketika masuk hari Jumat, dia lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan melihat hilal bulan Rajab. Mungkin kemarin ketika matahari Jumadal Akhirah ketika matahari Jumadal Akhirah tenggelam, itu orang pada melihat, yang melihat. Tapi biasanya kita yang nggak ikut ru'yah akan melihat ya nanti malam atau 2 malam lagi ya, akan kelihatan tuh hilal. Pertanyaan Anda, apa doa kalau melihat hilal? Jamaah, mau ditunjuk? Kalau mau ditunjuk langsung nunduk, pura-pura mendengar. Nah, sebutkan apa doa melihat hilal. Ini kita bicara bekal menuju ke akhirat. Tiap bulan kita lihat itu hilal. Tapi sebagian orang nggak peduli sama hilal, karena memang dia tidak berpikir kalender dia. Dia tidak berpikir peradaban dia sebagai seorang muslim. Iya, kalender Masehi ini, kalender yang berdasarkan matahari, itu membantu dalam urusan apa? Dunia. Kapan orang-orang tahu musim-musim? Musim hujan, musim panas, musim paceklik, ya, musim semi, musim gugur, musim salju, yang di tempat mereka ada 4 musim. Dari mana mereka tahu? Lewat bulan yang penetapannya pakai matahari. Sehingga mereka tahu kapan bercocok tanam. Jadi bulan itu untuk urusan dunia. Untuk urusan akhirat, antum harus hafal bulan Hijriah, bulan-bulan Islam ini. Ketika melihat hilal ada syariatnya. Ketika purnama ada syariatnya. Ada amalan-amalan yang harus dilakukan, jamaah. Semua ikut apa? Nggak ikut matahari, tapi ikut rembulan. Baik. Apa doa melihat hilal? Jamaah, antum yang punya handphone silahkan cari. Masya Allah, bismillah. Berapa kali baca itu? Nah,
Allah alam satu Mas. Oh, sebulan sekali bacanya kok. Allah alam lupa tuh. Ini yang jadi masalah. Kalau baca tiap hari bahaya. Ini doa kalau ngelihat hilal. Jadi bacanya Sekali. ketika melihat hilal. Bahkan para ulama mengatakan, apakah kita baca di hari keempat, hari kelima, kata dia. Mereka mengatakan hilal itu ketika kecil itu ya disebutnya malam pertama, kedua, ketiga. Keempat sudah mulai besar, ada namanya lain lagi. Walaupun kalau kita belum sempat baca, kita baca Allahumma, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, ini hilal, jadikan bulan ini buat kami. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Ada beberapa sirat yang lainnya yang mengatakan, ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keimanan dan keamanan. Bayangin ya, Muslim itu setiap awal bulan berdoa minta supaya dikasih aman dan iman. Kenapa? Kalau bicara nikmat aman ini, nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat harta dan nikmat kesehatan. Nikmat aman. Antum bayangin bagaimana saudara-saudara kita yang di Gaza, yang ketika mereka nggak tahu kapan rumah mereka dihancurkan, yang mereka mendengar dentuman-dentuman bom, rudal, mereka mendengar suara-suara tembak, nggak ada keamanan di diri mereka. Maka kita minta kepada Allah agar Allah menjadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Wassalamati wal Islam. Bulan yang penuh dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai, bulan yang penuh dengan keselamatan dan nilai-nilai Islam. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Tauhid. Ada yang menyembah bulan, iya. Ada yang menyembah matahari. Tapi kita hamba Allah Azza wa Jalla mengikrarkan bagaimana kita mengucapkan kepada bulan, Rabbi wa rabbuka. Rabbi wa rabbuka Allah. Sebagaimana Masyitatu binti Fir'aun ketika ditanya sama Fir'aun tentang Allah, dia mengatakan Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Azza wa Jalla. Ini syariatnya. Ketika kita menjalani kehidupan ini tidak memikirkan akhirat, maka doa-doa ini akan lewat. Tapi ketika antum memikirkan akhirat, antum lihat, ya Allah, udah berganti bulannya. Kalau kemarin orang merayakan tahun baru Masehi, mereka merayakan dengan penuh kegembiraan. Kenapa mereka bergembira? Karena mereka nggak paham bahwa dengan berganti tahun berkurang waktu hidup antum di muka. Berkurang, bukan bertambah. Karena kita punya waktu yang sudah ditetapkan. Jadi hitungan hidup manusia itu seperti apa? Hitungan mundur, jemaah. Antum tahu hitungan mundur? Kalau dikatakan waktu antum 2 menit, ketika turun terus tinggal 1 menit, bertambah waktu antum, berkurang. Ketika dikatakan kepada antum waktu hidup antum 60 tahun di muka bumi ini, dan tahu-tahu berganti tahun, apa yang antum rasakan? Ya Allah, tinggal 20 tahun ketika umur antum 40 tahun. Ketika umur antum tahu-tahu berubah jadi 50 tahun, antum merasakan, ya Allah, tambah sedikit waktu antum. Cuma untuk akhirat kita nggak memikirkan itu, tapi untuk dunia kita mikirkan. Antum bayangin orang yang mau pensiun, ngitung nggak? Orang yang mau pensiun, ngitung dia. Kira-kira orang yang mau pensiun persiapan nggak? Loh, persiapan. Anak itu berulang kali dipanggil untuk ngisi kajian khusus
buat orang-orang yang mau pensiun. Apa namanya? NPP. Kenapa kok ada kajian khusus buat NPP, buat yang mau pensiun? Kenapa? Biar ndak shock. Karena gajinya enggak sih. Kalau gajinya berkurang 25%. Iya, siapa yang pegawai negeri? Siapa yang antum? Kalau pensiun itu gajinya tinggal berapa persen? Kurang lebih 40%. Tinggal 40%. Bukan tinggal 75%. Bayangin jamaah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mau pensiun? Persiapan dia. Mentalnya dipersiapkan, kantongnya dipersiapkan. Yang buka usaha ini, yang sudah mulai, mungkin dia mau syirkah sama temennya karena ketakutan dia. Tapi persiapan untuk kematian kadang-kala nggak dipikirkan. Jamaah rahimakumullah, ingat dunia ini tidak punya masa depan. Jadi kalau orang-orang berbicara, engkau harus memikirkan masa depanmu. Dunia ini tidak punya masa depan. Kenapa? Antum bakal mati. Masa depan apa? Antum bangun rumah ditinggal. Antum sukses menjadi seorang dokter, spesialis, konsultan, masya Allah, profesor, mati antum. Terus masa depan apa yang dipikirkan? Kalau bicara dunia, nggak ada masa depan. Kalau bicara masa depan setelah kematian, antum kalau mau tahu masa depan, antum datang ke kuburan, itu masa depan. Sebanyak apapun harta yang antum miliki, setinggi apapun jabatan yang antum capai, kemana antum akan berakhir? Ke sana. Makanya sering ada ungkapan yang mengatakan, ya engkau mau punya gelar apapun, terakhir gelarmu almarhum. Iya kalau almarhum. Kalau almal'un, orang selalu berpikir almarhum. Almarhum itu artinya yang dirahmati. Apakah semua yang mati almarhum? Jamaah, semua yang mati almarhum? Ustaz, kucing saya almarhum. Jadi sekarang kata almarhum itu jamaah sudah menjadi bahasa Indonesia yang artinya mati. Apa seperti itu? Sampai orang kafir pun, oh almarhum. Bapak itu almarhum. Almarhum itu artinya yang dirahmati. Makanya kalau almarhum dengan harapan doa nggak apa-apa. Kita kan almarhum mudah-mudahan dirahmati. Karena tidak semua orang yang mati itu dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sebagian mereka dilaknat. Bahkan sebelum mati pun sudah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka persiapkan anak-anak kita dan diri kita untuk masa depan yang sebenarnya. Bicara masa depan yang sebenarnya adalah masa depan yang khalidina fiha abada, yang kekal selama-lamanya. Antum di dunia yang muda, punya masa depan yang kau menjadi tua. Coba lihat yang jenggotnya putih, dulu hitam jenggotnya, dia lihat tambah tua aku iya. Ada istilah yang kasar ya sama orang tua itu, apa? Mambu kuburan. Antum pikir yang tua saja yang bau kuburan? Semuanya bau kuburan. Dan kita tahu yang namanya kematian nggak pandang umur. Berapa banyak orang tua yang mengantarkan anaknya ke kuburan? Berapa banyak kakek yang mengantarkan cucunya ke kuburan? Dia masih hidup, cucunya sudah meninggal dunia. Maka bicara persiapan itu, maka persiapan untuk semuanya. Jangan berpikir tadi
Kalau seperti orang yang mau pensiun, karena dia tahu pensiun itu umur berapa, sehingga dia mempersiapkan diri sebelum pensiun. Tapi kematian nggak ada yang tahu, sehingga kita mempersiapkan diri setiap waktu. Ahibati fillah, bicara hari akhirat ya. Kalau antum membaca juz amma, juz tabarak, itu banyak yang menceritakan tentang hari akhir. Dan ayat-ayat itu rata-rata turunnya di kota Mekah. Nah, ana mau tanya nih, ya adik situ. Juz amma itu berapa surat? Berapa surat? Udah hafal juz amma, Dik? Hafal kan? Iya, ana tahu. Lihat wajahnya, wajah yang hafal juz amma. Tapi pertanyaan berapa surat? Baik, surat yang pertama apa di juz amma? An-Naba, Masya Allah, An-Nagasi. Apa artinya An-Naba? Kirimkan ke belakang. Ya, nanti dicari tahu. Iya. Yang pertama An-Naba, tentang berita. Kalau kita baca berita, berita apa? Berita debat capres. Berita yang kita baca, jamaah. Berita-berita yang tidak berkaitan dengan masa depan kita. Tuh. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Tuh, tentang berita yang besar. Itu berita yang harus dibaca. Itu berita yang harus selalu diingatkan manusia. Kalau mereka tanya, ada kabar apa? Oh, kiamat sudah dekat. Oh, jangan nakut-nakuti lah. Oh iya. Orang kalau bicara kiamat, makan jadi nggak enak, tidur pun tak nyenyak. Ya. Tapi itulah ayat-ayat yang turun di kota Mekah. Juz amma itu 37 surat. Berapa surat? 37 surat. Dari 37 surat itu, ada 3 surat saja menurut pendapat yang rajih yang turun di kota Madinah. Sisanya semua turun di Mekah. Jadi ketika antum baca juz amma, antum baca tentang fase kota Mekah. Bagaimana Rasulullah SAW membekali para sahabat untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Karena itulah masa depan yang sebenarnya. Nah, pertanyaannya, sebutkan 3 yang turun di Madinah. Nah, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, An-Nasr. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kirimkan ke belakang itu. Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kemudian idza zulzilatil ard. Bayangin ya, idza zulzilatil ard ini tentang kiamat. Diturunkan lagi di kota Madinah. Padahal tentang kiamat, al-qari'ah, mal-qari'ah, idza samaa'un syaqqat, idza syamsu kuwirat. Itu cerita kiamat semua. Hal ataka hadithul ghashiyah, di surat al-fajr wal fajri wa layalin ashir, bicara kiamat juga. Ketika sampai kota Madinah, diturunkan itu lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Diingatkan kembali dengan kiamat. Kemudian yang ketiga surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Sisanya diturunkan di kota Mekah. Untuk apa? Untuk menguatkan iman mereka. Karena bekal utama untuk akhirat itu yang pertama kita bicara ilmu. Setelah ilmu itu iman dan tauhid serta keyakinan kita. Allah ceritakan tentang hari kiamat ini di Al-Quran secara keseluruhan, di banyak surat, agar orang setiap membaca Quran melewati ayat itu ingat, maka dia persiapan.
Karena kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Allah menyebutkan, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Ketika datang hari kiamat yang sangat dahsyat itu jemaah, orang akan ingat. Mereka ingat dengan apa yang mereka usahakan semuanya. Allah ceritakan di ayat yang lainnya, yauma la yanfa' malun wala banun. Hari itu nggak berguna harta. Hari ini berguna. Antum di penjara, antum bayar sipirnya, keluar. Bisa jemaah? Bisa nggak? Berguna harta. Berapa banyak sipir-sipir yang akhirnya di penjara? Karena dia mengeluarkan orang dari penjara. Ya harta berguna. Antum seharusnya divonis 10 tahun. Antum kasih duit supaya vonisnya jadi rendah. Bisa nggak? Bisa di dunia. Antum punya ordal. Ordal. Ya, anak tadi dengar ordal jamaah. Ordal plus fulus. Manfaat. Manfaat. Dan kita rasakan manfaatnya. Bagaimana urusan dapat mudah ya. Antum ke airport supaya bisa cepat urusannya. Kalau antum ngantri imigrasi, kan ada yang bagian khusus yang fast track. Pakai apa tuh? Fulus. Orang pada ngantri, antum pakai fulus paling depan. Tapi hari itu nggak guna. Anak-anak la yanfa' illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Ini bekal lagi. Ketika lu baca, oh berarti anak hatinya harus selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan. Selamat dari semua penyakit hati. Iri, dengki, hasad, suudzon sama Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang sakit hati tapi nggak sadar. Hari kiamat ingat, engkau akan dibangkitkan dari kuburmu. Yuhsyarul nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi telanjang. Manusia itu nggak ingin sama bajunya ya, kecuali kalau seragam kerja harus sama. Kita lihat nih di masjid ini, siapa yang bajunya sama? Dia ingin tampil berbeda. Dia ingin lebih bagus dari yang lainnya. Hari kiamat telanjang. Kok nggak pakai baju? Keluar dari kuburmu, wala pakai celana, wala pakai apa. Ar-rijal wan nisa, laki-laki dan wanita. Ya, Aisyah radhiyallahu anha ketika dia mendengar hadis ini, spontan dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa." Laki perempuan telanjang mereka. Dikumpulkan di satu tempat, dikeluarkan dari kuburannya. Kata Nabi SAW, al-amru a'zamu min dhalik. Aisyah, urusannya lebih berat, lebih dahsyat daripada mereka mau ngelihat satu sama lain. Orang ketika ada tsunami, jemaah, apa yang terjadi sama mereka? Mereka lari, tidak memikirkan orang lain. Orang ketika terjadi gempa, dia keluar dari rumahnya nggak pakai baju, kadang-kadang. Kenapa? Dia mikirkan keselamatan dirinya. Hufatan, nggak pakai alas kaki. Termasuk sunnah jamaah, sekali-kali antum jalan tanpa alas kaki. Tapi tidak termasuk sunnah sekali-kali antum jalan telanjang. Iya, betul. Sunnah antum sekali-kali jalan tanpa alas kaki. Itu untuk, ini juga bekal akhirat, untuk menundukkan kesombongan antum, kecongkakan antum. Kadang-kala alas kaki itu juga jadi alat
atau jadi sarana orang jadi sombong dan congkak. Nggak apa-apa untuk pakai sandal yang bagus, sepatu yang bagus, asalkan tidak sombong, tidak merendahkan orang lain. Maka sekali-kali antum masuk ke minimarket, nggak usah pakai sandal, turun dari mobil. Loh, antum ketawa kan? Ini agar kita menundukkan diri kita. Mungkin antum dilihatin orang, ini orang gak waras, tapi tidak apa-apa, antum datang, turun, belanja, seperti itu. Mungkin ditanyai sama penjaganya, gak beli sandal. Dia jualan sandal gitu ya. Tapi intinya, ketika orang dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak beralaskan kaki, ghurlan, belum disunat, seperti antum lahir, buhman, nggak bawa apa-apa. Yang antum bawa hanya amalan antum. Itu hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik, kemudian Allah sebutkan tentang hari kiamat ini. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Allah katakan, pada hari itu orang lari dari saudaranya. Kita tuh sekarang kalau punya masalah, cari saudara kita. Gak punya saudara, cari sohib. Engkau akan lari dari saudaramu sendiri. Takut dituntut sama saudaranya, takut dimintain tolong sama saudaranya. Dan ternyata dia juga lari dari ayah bundanya, yang ketika di dunia dia diperintahkan untuk berbakti kepada ayah bundanya. Hari kiamat tak kepingin ketemu sama orang tua, lari kabur dia. Mungkin kelihatan bapaknya, lari lagi dia. Ada ibunya, lari dia. Takut dimintain tolong, takut dituntut sama mereka. Kalau ternyata antum belum melaksanakan kebaktian kepada orang tua antum, kemudian lari dari istri dan anak-anak. Di dunia kita selalu rindu sama istri kita, kepingin kumpul sama istri kita. Hari itu lah orang akan memikirkan dirinya. Anak, bagaimana orang tua sayangnya sama anaknya. Ketika nyebrang jalan ada banyak mobil, dia pegang tangan anaknya. Ketika anaknya minta, ayah kepingin liburan, kepingin jalan-jalan, kepingin ini, beli itu, dibelikan sama orang tuanya. Hari itu antum lari meninggalkan anak antum. Semua orang memikirkan dirinya masing-masing. Apa yang dipikirkan? Keselamatan dia. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hari kiamat ini di surat Al-Fajr. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Akan didatangkan neraka jahanam. Ketika orang-orang di padang mahsyar jemaah dikumpulkan di sana, Allah datangkan neraka jahanam itu jemaah. Neraka jahanam itu digeret atau diseret sama malaikat. Dia itu memiliki 70.000 tali kekang. 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin 70.000 malak. Dengan setiap tali kekang itu jumlahnya 70.000. Setiap tali kekang itu diseret oleh 70.000 malaikat. Berapa yang menyeret neraka jahanam? Coba hitung pakai apa? Nah, coba sebelah sini belum ada yang jawab dari tadi. Nah, habis waktunya sudah.
Nggak sampai syuruk kajiannya. Baik, 70.000 kali 70.000 gitu. 4,9 M. Masya Allah. Fadl, kirimkan belakang sana. Bagaimana dahsyatnya neraka itu. Maka Allah katakan semua orang jadi ingat ketika melihat itu. Tapi kata Allah, wa anna lahu dzikra, apa gunanya kalau engkau baru sadar di hari kiamat? Makanya mereka ingin Rabbirji'un, mereka ingin dibalikkan ke dunia, nggak ada gunanya. Sekarang nih kita masih bisa. Perlu jemaah. Ada kajian itu tidak hanya di masjid. Kajian itu perlu diadakan di pasar. Tempat yang paling dibenci Allah itu pasar. Sesekali Nabi SAW ke pasar, buat kajian Nabi di pasar SAW. Maka nanti Mojokerto kajian di pasar. Lu ya, apalagi pagi-pagi kayak gini, banyak orang itu subuhnya lewat cuma datang ke pasar sebelum subuh. Dan anu juga sedih, kadang-kala di pasar-pasar itu musolanya kurang lah. Maka coba yang punya rezeki jangan hanya renovasi musola yang ada di kampung. Loh, itu urusannya pemerintah, Ustaz. Ini urusannya akhirat. Antum jangan mikir urusan siapa, datang ke pasar, mana? Ana mau renovasi pasarnya, ana mau pasangi AC, Pak, apa? Musola ini. Umpamanya seperti itu. Nabi alaihissalatu wassalam sesekali datang ke pasar. Pernah beliau dari awali lewat pasar. Beliau melihat anak kambing yang sudah jadi bangkai. Jad asak. Bangkai dan cacat jemaah. Kupingnya seharusnya panjang, kupingnya kecil. Orang lagi ribut jualan ya, teriak-teriak menjajakan barangnya. Nabi alaihissalatu wassalam pegang kupingnya bangkai ini. Beliau dari berdiri, bagaimana beliau duduk atau merunduk, beliau pegang kupingnya kambing ini, mengatakan, ayyukum yuridu hada bidirhamin. Siapa yang mau ini? 1 dirham. Siapa yang mau ini? 1 dirham. Siapa yang mau ini? 1 dirham. Itu orang-orang pasar langsung kumpul semua jemaah. Apa ini? Nabi ini jualan apa ini? Itu kajian di pasar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, in kana hayyan kana asak. Ya Rasul, kalau dia ini masih hidup, dia itu cacat, nggak layak gitu loh. Orang mau beli itu, antum mau beli barang cacat? Enggak. Dengan harga 1 dirham lagi. Bagaimana dia sudah jadi bangkai? Kata Nabi SAW, betul, nggak ada yang ingin ini jadi milik dia. Ada ya Rasulullah, kata para sahabat. Cacat dia dan bangkai. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, la dunya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum. Dunia di sisi Allah itu lebih hina daripada hinanya bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Ditinggal sama Nabi SAW, pergi. Nggak perlu lama-lama kajian di pasar. Iya. Tapi bagaimana menyadarkan mereka yang sibuk dengan dunia, lupa dengan akhiratnya, dikasih nasihat. Karena tadi orang itu akan mengatakan ketika dibangkitkan pada hari kiamat dan melihat api neraka, ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata ketika aku hidup, ingat penyesalan ini jamaah dikatakan oleh semua orang pada hari kiamat. Yang soleh juga Ustaz, iya. Yang soleh, yang sudah istiqomah, yang sudah baik, yang tekun ibadah juga akan menyesal. Kenapa kalau aku dulu sholat, rajin puasa, tapi kenapa puasaku dalam sebulan cuma 3 hari ya? Seharusnya aku bisa puasa Senin Kemis. Yang khatam Quran sebulan sekali akan menyesal pada hari kiamat, mengatakan, ya Allah,
Padahal aku bisa waktu itu sebulan 2 kali hatam. Yang sholat malam nyesal juga. Kenapa aku dulu sholatnya cuma 7 rakaat setiap malam, padahal aku bisa 11 rakaat. Semua menyesal. Tapi kata Allah, anna lahu dzikr. Apa gunanya ingat pada waktu itu? Itu masa depan, jemaah. Di situ ada jabatan-jabatan. Inna fil jannati mi'ata darajah. Di surga itu ada 100 derajat, jemaah. Antara satu derajat dengan derajat selanjutnya itu antara langit dan bumi. Ketika antum berpikir masa depan, berpikir itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ketika jadi gubernur Madinah, beliau datang ke pasar mengingatkan orang-orang di pasar itu. Beliau mengatakan kepada mereka, ana izin minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Ya ahlas suq. Dulu nggak ada mic-nya, jadi harus teriak. Nabi SAW kadangkala beliau berpidato di mimbar itu. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, anzartukumun nar, anzartukumun nar. Aku peringatkan kepada kalian, ada neraka, ada neraka. Beliau mengatakan, katanya Nu'man bin Bashir menceritakan kejadian Nabi berpidato alaihi salatu wassalam, memperingatkan dari api neraka. Dia mengatakan, andai kata orang-orang di pasar dengar suara Nabi SAW, Abu Hurairah teriak di pasar. Ingat, pasar itu tempat yang paling dibenci Allah. Sekarang pasarnya ada di mana? Mau di HP sudah sekarang antum. Boleh nggak belanja di masjid? Nggak boleh. Tapi sekarang pasar dibawa ke masjid. Lihat-lihat. Enggak Ustaz, ana nggak beli Ustaz. Ana cuma lihat barang, nanti transaksinya di luar. Jadi pasarnya dibawa ke sini, tapi transaksinya nanti di luar dia. Paham agama dia, masya Allah, alhamdulillah. Dia ngerti, dia alhamdulillah dia ngerti hukum itu jamaah. Tapi seharusnya di masjid ya jangan lihat pasar lah jamaah. Ketika Abu Hurairah teriak kepada mereka, ya ahlas suq, kumpul nih semua jamaah. Mereka ingin tahu ada apa. Abu Hurairah mengatakan kepada mereka radhiyallahu anhu, ma a'jazakum mirathu Rasulullah SAW. Kali ini betapa lemahnya kalian, betapa buntungnya kalian, meruginya kalian. Pusaka Nabi SAW dibagi di masjid. Pusaka warisan dibagi di masjid, kalian di sini kata dia. Itu orang-orang pasar belayu kabeh. Wah, berangkat ke Masjid Nabawi. Abu Hurairah nunggu di pasar ini, balik meneng wong. Betul. Kata mereka, tidak ada apa-apa, Abu Hurairah, ada yang dibagi. Orang kalau bicara dibagi pikirnya apa? Fulus sudah. Terus kalian lihat apa? Ya kita lihat ada yang lagi kajian, yang ada yang setoran hafalan, ada yang ngajar Quran, ada yang baca Quran. Kata Abu Zaka mirathu Rasulullah. Itu loh pusakanya Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Apa yang diwariskan mereka? Wa innama warrathul ilma. Yang mereka wariskan itu ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Orang yang mengambil ini, itulah orang yang beruntung sebenarnya, dapat keberuntungan yang besar. Maka kita perlu belajar dan terus menuntut ilmu. Kemudian bekal untuk akhirat itu jamaah yang perlu dipersiapkan adalah takwa. Tadi imam kita baca akhir surat Al-Hasyr. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bayangin, ini orang sudah beriman, dipanggil sama Allah. Untuk apa dipanggil? Hendaklah setiap jiwa, setiap manusia itu melihat apa yang dia persiapkan untuk masa depan. Ghadan itu masa depan, hari esok. Apa hari esok dunia? Nggak ada hari esok di dunia ini. Yang ada kehancuran. Semua yang dibangun, yang kita lihat di kota Mojokerto, yang kita lihat di Indonesia, yang sekarang kita melihat bangsa Arab itu berlomba-lomba meninggikan bangunan. Mereka ingin menjadi yang paling hebat di masa depan. Ada yang punya program 30 tahun kemudian, ada yang punya program 25 tahun kemudian. Anak berangkat ke Dubai jemaah, anak lihat gedung-gedung tinggi, Allahu Akbar ya. Benar yang dikatakan Nabi SAW. Benar. Di antara tanda-tanda kiamat itu apa? Siapa yang berlomba-lomba meninggikan bangunan? Pengembala-pengembala kambing. Mereka dulu adalah orang-orang yang mengembalakan kambing, yang rumahnya mereka berpindah-pindah, nomaden mereka itu. Tahu-tahu mereka bikin bangunan tinggi. Buat apa ini? Mereka berpikir masa depan. Selalu mereka berpikir future, kata mereka. Gak ada masa depan. Ketika ini ada, kiamat dekat, kehancuran dekat. Maka Allah katakan, hendaklah setiap jiwa berpikir apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Lighad. Yang namanya ghadan itu setelah kematian nantinya. Ya, kita hari-hari ada, besok pagi, besok lusa. Setelah itu nggak ada besok lagi, mati kita. Yang ada besok yang selama-lamanya. Yang namanya takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Yang namanya takwa itu bersyukur dan tidak kufur. Yang namanya takwa itu berzikir dan tidak lalai. Nah, coba kita lihat sampai tingkat apa zikir kita. Kita yang sudah ngaji, yang sudah paham agama, jangan sampai zikir kita kalah sama orang-orang yang nggak belajar. Terus terang ada yang mengadu ke anak, Ustaz, ini orang-orang yang sudah ngaji, Ustaz, ilmunya semakin banyak, amalnya semakin dikit. Kalau ditanya dalil, hafal dalilnya. Qala Allah Ta'ala, fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah, ingat Allah yang banyak. Antum berapa kali ingat Allah? Berapa kali antum istighfar dalam sehari? Nih bekal akhirat. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru. Wahai umat manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Ini sahabat. Abu Bakar yang disuruh istighfar, Umar disuruh tobat, Utsman disuruh tobat, Ali disuruh tobat. Karena sebagian orang berpikir kalau disuruh tobat istighfar, oh ini untuk pelaku dosa. Saya alhamdulillah, saya orang baik. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu melakukan kesalahan. Maka disuruh sama Nabi SAW. Ini diantara bentuk kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah, kita ingat sama Allah selalu. Kalau kita ini banyak salahnya, banyak dosanya. Kata Nabi, fa inni atubu ilallah fil yawm akthar min 70 marrah. Sehari aku itu beristighfar mohon ampun sama Allah lebih daripada 70 kali. Nabi yang dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Ini sahabat. Mereka duduk bersama Nabi SAW. Mereka melihat Nabi sedang istighfar.
Nabi mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, kata Nabi, dan berikan taubatmu kepadaku. Innaka antat tawwabur rahim, engkau maha menerima taubat dan maha pengasih. Kata sahabat, kalau nggak salah Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menghitung, dia mengatakan, aku hitung 100 kali beliau baca itu sekali duduk. Bisa antum sekali duduk membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Jangan beranjak. Oh, banyak kerjaan Ustaz, banyak ini, banyak itu. Oh, zikir kan bisa sambil berjalan Ustaz. Iya, betul. Tapi sambil duduk juga boleh. Makanya ketika Allah mensifati orang-orang yang cerdas itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka selalu mengingat Allah berdiri, duduk, rebahan, tiduran. Mereka ingat Allah Azza. Maka siapkan takwa. Dan untuk mencapai takwa ini kita perlu bermuhasabah. Maka Allah nyuruh kita mengevaluasi persiapan anak apa ya. Seperti antum kalau mau persiapan mudik, antum lihat apa yang pertama dilakukan orang? Beli tiket. Tiket KAI sudah dibuka untuk mudiknya. Berapa bulan sebelumnya biasanya tiket kereta itu dibuka? Berapa? 40 hari. Masa 40 hari? Berapa? 90 hari. 3 bulan. Berarti persiapannya mulai bulan apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dari sekarang persiapannya. Padahal pulangnya, antum 90 hari lagi mau pulang, betul? Loh iya. Kalau enggak kehabisan tiket, nah itu orang cerdas untuk urusan dunia. Karena ada orang yang mau beli tiket bulan Ramadan, anak mau mudik insya Allah, dah ada habis sudah tiketnya. Ahibati fillah. Di sini namanya orang perlu bermuhasabah, mempersiapkan diri dia. Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Kalian hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Ada persiapan. Oh, aku itu mau ngapain? Aku kepingin di surga insya Allah, kepingin bersama Nabi SAW. Tuh, kalau bersama Nabi SAW harus ada persiapan khusus. Ketika seorang sahabat Nabi, Rabi', nah, dia mengatakan ketika ditanya sama Nabi SAW, engkau mau minta apa sama aku? Kata dia, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin bersamamu di surga. Ini masa depan yang dia pikirkan. Dia memikirkan masa depan. Aku ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Aw ghaira dzalik. Kata Nabi SAW, mungkin yang lainnya. Enggak ya Rasul, itu permintaanku. Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau benar engkau ingin sama aku di surga, maka bantulah aku untuk memberikan syafaat kepada dirimu nantinya. Dengan cara apa? Banyak-banyak sujud, yakni banyak-banyak sholat. Orang persiapan. Ketika orang mau jadi dokter, persiapannya mulai umur berapa? Mulai umur berapa jemaah? Mulai TK sudah dipersiapkan sama bapaknya. Nah, insya Allah jadi dokter ya. Nanti SD insya Allah jadi dokter ya. Terus dia itu dengar jadi dokter sampai akhirnya dia mau jadi dokter. Tapi dipersiapkan oleh orang tuanya. Yang mau jadi pilot dipersiapkan sama orang tuanya. Maka kita ini mau jadi apa nantinya? Di sini kau bermuhasabah. Aku ini mau jadi apa nanti? Engkau hisab dirimu. Hisab itu bicara jumlah. Hari ini berapa kali engkau berbuat dosa? Hari ini engkau sholat duha berapa rakaat? Bisa hitung kok? Enggak. Qobliyah? Enggak. Baca Quran? Baca Quran. Bacalah tadi. Apa? Al-Fatihah. Ketika sholat. Iya, sebagian kita kadang-kadang berlalu hari nggak buka dia mushaf sama sekali. Engkau hisab malam hari itu. Kenapa aku nggak buka Al-Quran? Sedangkan WA aku buka, IG aku buka, Facebook aku buka, YouTube aku buka, Quran aku nggak buka. Ini namanya muhasabah.
1 hari full aku nggak buka Quran, sedangkan aku mau mati gitu loh. Aku butuh persiapan. Setelah engkau hisab jumlah itu, lalu Umar mengatakan, wazinu anfusakum qabla an tuzan. Proses hari kiamat itu ada hisab, kemudian ada penimbangan. Kalian timbang amalan kalian sebelum kalian ditimbang. Namanya penimbangan itu bicara apa? Kualitas. Antum lihat, Anda tadi baca Quran tapi nggak sama artinya kayaknya. Ini bicara kualitas. Anda tadi puasa sunnah kemarin itu, tapi kayaknya Anda ya melakukan hal-hal yang membuat puasanya nggak berguna. Sodakoh, tadi sodakoh 50.000 pagi itu, tapi ikhlas enggak ya? Kok kayaknya ada syahwat di diriku, ingin dipuji, disanjung sama orang. Itu namanya mizan. Karena kelak pada hari kiamat antum akan ditimbang ibadahnya, amalnya, kemudian setelah itu ya akan diantarkan ke sirat yang berada di atas neraka jahanam. Maka hibati fillah, tolong lakukan itu. Kemudian Umar mengatakan, wa tazayyanu liyaumil ardil akbar, dan kalian berhiaslah untuk pameran, untuk festival terbesar. Antum kalau ada festival, orang semua mau pakai baju yang bagus. Kalau ada pameran, ingin tampil dengan yang bagus mereka. Nanti akan ada pameran, jemaah. Dan pameran itu semuanya akan ditampakkan. Kita sekarang berbuat dosa, nggak ada tandanya orang berbuat dosa. Kelihatan mana yang berbuat dosa di sini. Oh, itu kelihatan, Ustaz, matanya merah. Itu habis berbuat dosa. Nggak ada. Berbuat dosa itu Ustaz, pincang jalannya. Itu kayaknya habis berbuat dosa. Nggak ada. Nggak kelihatan. Hari kiamat kelihatan semuanya. Anak akan tahu sama bapaknya, loh, bapakku ternyata kayak gini. Istri tahu sama suami, sama belangnya suami. Kan istrinya belang ya, Pak ya. Walaupun nggak belang suami. Nanti hari kiamat kelihatan, loh, na'udzubillah, suamiku ternyata berzina terus. Nanti ditampakkan semuanya, jemaah. Maka persiapkan diri. Dan yang terakhir, jemaah, persiapan khobi'ah min amalin soleh. Antum perlu punya amal soleh yang tersembunyi. Jangan semua amalan antum diketahui sama orang. Cobalah, khususnya yang berbuat baik sama manusia. Antum punya baca Quran yang orang nggak ngeliat. Antum punya zikir yang orang nggak ngeliat. Antum punya sholat yang orang nggak ngeliat. Antum punya puasa yang istrimu juga nggak tahu. Mungkin? Mungkinkah seorang suami puasa istrinya nggak tahu? Mungkin nggak, jamaah? Gimana caranya? Coba. Kerja pabrik. Kerja pabrik? Oh, udah pulang memang dia itu. Ada cerita salafus soleh, 20 tahun dia puasa, jamaah. Istrinya nggak tahu, orang yang di pabrik nggak tahu, orang yang di pasar nggak tahu. Dia setiap pagi berangkat dikasih bekal sama istrinya untuk dimakan. Dia sodakohkan. Orang pasar berpikir dia sudah sarapan di rumah. Ketika dia pulang, dia makan malam, itulah makan dia. Seperti itu 20 tahun dikatakan. Artinya kita perlu punya ibadah yang tidak ada orang tahu. Karena boleh jadi itu yang menyelamatkan kita. Ada riwayat Abdullah bin Zubair kalau nggak salah mengatakan, liyakun li ahadikum khibun min amalin soleh. Hendaklah setiap kalian punya amal soleh yang tersembunyi, nggak ada orang tahu. Bagaimana Ali ibn Husain ibn Ali yang dikenal dengan Zainal Abidin, dia itu cucunya, cicitnya Rasul SAW yang terkenal ahli ibadah, jemaah. Ketika dia meninggal dunia, disebutkan ada bekas hitam di pundak dia. Ketika dia meninggal dunia, kota Madinah itu kehilangan sedekahus sir. Mereka kehilangan sedekah sembunyi-sembunyi. Mereka baru tahu ternyata selama ini yang ngasih adalah Ali bin Husain. Tapi udah mati orang.
Dia kalau malam hari dia taruh gandum di depan rumahnya orang, ya. Dia taruh di sini, dia taruh di sini, terus sini. Jamaah, sekarang ini sangat mudah kita sodakoh sembunyi-sembunyi. Antum bisa pesan via online itu, kirim makanan ke fulan, kirim hadiah ke fulan, kirim mobil ke rumahnya fulan. Mungkin jemaah, mungkin kirim apa saja. Ana dulu sering dapat sedekah, sampai sekarang dapat sedekah, mungkin sedekah orangnya jemaah, sedekah pulsa. Ketahuan nggak orang yang ngirim pulsa sama antum? Nggak tahu kan? Loh, kok nambah pulsanya? Antum kalau nambah pulsanya, alhamdulillah, berbagi sama yang lainnya. Bagi fulan juga dikirimin pulsa. Inilah amal soleh yang tersembunyi. Harus kita berusaha punya amal soleh yang tersembunyi. Sholat antum jangan cuma di masjid, perbanyak sholat sunnah di rumah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi.